Sebagai daerah yang dipenuhi hutan belantara, Pulau Sumatera memang kaya akan kisah-kisah mitologis terkait hewan-hewan atau makhluk misterius yang berdiam di balik kelebatan hutan. Di antara hewan-hewan mitologis tersebut, ada satu yang cukup unik. Masyarakat sekitar, terutama dari Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, menyebutnya segugu. Seperti apa sesungguhnya perwujudan makhluk ini? Benarkah keberadaannya sering ditemui oleh para pencari kayu dan orang-orang yang berladang di kawasan rimba Bukit Barisan? Nah, dalam edisi kali ini kami akan menyuguhkan kisah mitologi terkait hewan misterius tersebut. Tapi sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe and like agar channel ini semakin tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Jauh di pedalaman Pulau Sumatera, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat mitos unik terkait hewan misterius yang disebut-sebut menghuni rimba belantara Bukit Barisan. Hewan misterius itu dinamakan segugu. Masyarakat Kabupaten Muara Enim khususnya meyakini jika makhluk ini hidup di kedalaman rimba belantara. Ada beberapa versi terkait seperti apa sesungguhnya wujud segugu. Sebagian masyarakat mengatakan makhluk ini berwujud kera besar berbulu jingga. Ia kerap bersembunyi di atas pohon-pohon yang tinggi menjulang sambil memperhatikan manusia yang sedang beraktivitas di dalam hutan. Dikisahkan bahwa makhluk ini memiliki karakter yang sangat unik, bahkan mungkin terdengar sedikit menyeramkan. Segugu dipercaya memiliki kemampuan meniru tingkah pola manusia. Ia bahkan disebut mampu berjalan layaknya manusia. Perbedaannya cuma terdapat pada penampilan fisiknya. Segugu disebut memiliki bulu tebal di seluruh tubuhnya, dan pada kepalanya terdapat rambut panjang terurai yang menutupi sebagian wajahnya. Penampilan inilah yang membuat masyarakat ketakutan saat secara tidak sengaja menjumpainya di dalam rimba. Pada tahun 90-an, masih banyak masyarakat yang bersaksi telah berjumpa dengan segugu. Menurut mereka, sebenarnya hewan satu ini tidak pernah bersikap agresif atau menyerang manusia. Justru hewan mitologis satu ini cenderung hewan yang pemalu dan menghindari kontak dengan manusia. Namun seiring waktu, semakin jarang masyarakat melaporkan telah bertemu dengan segugu. Hewan mitologis ini seolah-olah lenyap di telan bumi. Keberadaannya hanya menjadi kisah tua yang dituturkan selintas saja. Tak pernah ada penyelidikan atau riset ilmiah apapun untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Sebenarnya, apabila ditelaah dari sisi ilmu zoologi, kemungkinan besar makhluk misterius ini adalah orangutan Sumatera atau Pongo abeli. Pongo abeli adalah spesies orangutan terlangka. Hewan ini hidup secara endemik di Pulau Sumatera. Tubuh mereka lebih kecil daripada orangutan Kalimantan. Orangutan Sumatera
memiliki tinggi sekitar 4,6 kaki dan berat 200 pon. Keberadaan orangutan Sumatera kini memang telah terancam kepunahan akibat aksi pembalakan hutan secara masif dan tidak terkendali. Berdasarkan data dari BKSDA, selain harimau Sumatera, orangutan Sumatera juga berstatus sebagai hewan langka yang terancam kepunahan. Dan terkait perihal keberadaan segugu, apabila benar hewan misterius ini adalah orangutan Sumatera yang terbukti sangat langka itu, maka jelas keberadaannya harus mendapat perhatian lebih baik oleh pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat. Nah, demikianlah sekelumit kisah tentang makhluk mitologis dari Pulau Sumatera, yakni segugu. Kami sajikan sebagai upaya menambah khasanah pengetahuan akan kearifan lokal, terlepas dari kontroversi keberadaannya, kebijakan serta program pemerintah dalam aksi-aksi pembukaan lahan hutan untuk area perkebunan dan industri pertambangan yang sangat marak di sepenjuru Pulau Sumatera saat ini. Ada baiknya untuk ditinjau ulang, sebab bagaimanapun juga alam dan lingkungan adalah harapan umat manusia. Ketika ia dihancurkan atas nama pembangunan, sesungguhnya kita sedang mempercepat laju kepunahan makhluk hidup yang lain, serta bukan tidak mungkin juga akan mempercepat laju kepunahan kita sendiri.